Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Diana Fitri SAG. Saya peserta Retaker Universitas IAIN Palangkaraya tahun 2023. Saya mengajar di MI Islam Ar-Rahmatul Abadiyah, Jalan Alalak Selatan, RT 04, Kelurahan Alalak Selatan, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 6 dengan tema makanan halal dan haram. Semoga bermanfaat video pembelajaran pada hari ini. Mari kita simak bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Membaca doa sebelum belajar agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan mendapat keberkahan. Ibu pilih siapa yang bisa membaca doa sebelum belajar? Oh, itu tua kelas saja. Tua kelas siapa? Oh, ya, tangan di depan untuk membacakan doa sebelum belajar. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim.
yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan hadis. Nah, itu makanan yang boleh dimakan, namanya juga halal, artinya boleh untuk dimakan. Apa aja makanan halal yang boleh dimakan? Dari tumbuh-tumbuhan, itu kan jenis dari tumbuhan. Tomat, ya, sayur-sayuran, biji-bijian, buah-buahan, dan yang lainnya. Banyak hal tumbuhan-tumbuhan asalkan tidak mengandung racun. Di situ kan ada tumbuhan yang mengandung racun. Selama itu tidak mengandung racun, maka dimakan itu boleh ataupun halal. Dan pengertian dari makanan haram apa? Mungkin kalian sudah tahu. Siapa yang tahu? Ibu ada yang tahu makanan haram apa artinya? Iya, makanan haram yaitu makanan yang tidak boleh dimakan dan sudah ada ketentuannya di dalam Al-Quran dan hadis. Nyata itu jelas, itu dinyatakan bahwa makanan itu haram. Contohnya apa aja makanan haram? Ya, kalau di tumbuhannya itu yang tadi yang misalnya yang beracun, artinya membahayakan untuk kesehatan tubuh kita atau membahayakan bagi tubuh kita. Misalnya makan tumbuhan yang beracun, maka akan mengakibatkan tubuh kita menjadi mati ataupun sakit. Nah, itu tidak dibolehkan, diharamkan. Kalau yang untuk hewan itu jenisnya, ayo siapa kalau yang hewan yang diharamkan? Babi, kemudian anjing, apa lagi? Ular, hewan yang berbisa, apa? Yang punya taring, apa? Yang bertaring. Dan hewan yang mempunyai cakar, apa? Seperti burung elang, dia kan punya cakar. Nah, itu juga diharamkan untuk dimakan. Adapun syarat-syarat untuk memakan ataupun mengkonsumsi makanan yang halal yaitu dengan cara mendapatkannya. Nah, walaupun makanan itu halal untuk dimakan, tapi cara kita mencarinya, cara kita mendapatkan makanan tersebut. Nah, dengan misal kita ada dua orang di depan rumah nih, buah apa ayo? Buah mangga. Nah, kita ambil, itu kan makanannya itu halal, makan buah mangga itu halal, tapi cara mendapatkan misalnya mencuri tanpa seizin orang yang punya buah tersebut. Nah, ada yang curi misal. Nah, dengan dapat mencuri itu maka makanan yang buah mangga tersebut maka menjadi halal. Kemudian sama itu ayam, misalnya ayam tetangga, misalnya ada lewat di depan rumah karena pengen makan ayam, ditangkap ayamnya tanpa seizin yang punya, karena itu punya tetangga. Ayam itu halal nggak haram untuk dimakan? Tapi karena cara mendapatkannya itu dengan mencuri, maka ayam tersebut menjadi halal. Ada lagi yang kedua yaitu karena cara pengolahannya, maaf, dari mengkonsumsi makanan yang halal. Manfaatnya apa? Untuk kepentingan tubuh kita, kelangsungan tubuh kita supaya menjadi sehat. Karena kita mengkonsumsi makanan yang halal. Kemudian yang kedua manfaatnya mendapatkan keridhaan Allah. Nah, kalau sudah kita mendapat keridhaan dari Allah, hidup kita pun menjadi berkah, menjadi mudah. Nah, untuk yang ketiga yaitu membawa keberkahan di dunia dan akhirat. Artinya kita mendapat keberkahan, mendapat rahmat dari Allah kalau kita selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang halal. Untuk beribadah pun kita menjadi lebih semangat beribadah, tidak malas untuk sholat aja bangun tidur. Biasanya kalau kita ciri-ciri orang yang selalu makan makanan yang haram, dia untuk melaksanakan ibadah sholat seperti mengaji itu pun merasa berat, padahal cuma mengangkat dua belah tangan untuk sholat
tapi kenyataannya susah sangat karena dia mengkonsumsi makanan-makanan yang haram. Jadi hatinya itu kan jadi tertutup untuk melakukan hal-hal yang positif atau hal kebaikan. Untuk beribadah pun dia akan menjadi malas karena terlalu banyak makanan-makanan yang haram yang dikonsumsi masuk ke dalam tubuh. Kemudian manfaatnya yang ketiga, membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari. Nah, itu tadi sudah dijelaskan, artinya kalau orang melakukan konsumsi yang halal, dia itu mudah melakukan kegiatan, melakukan aktivitas, hendak menolong orang, kemudian hendak membantu apapun, kebaikan-kebaikan itu selalu tumbuh dari dalam dirinya karena dia tidak mengkonsumsi hal-hal yang diharapkan oleh agama. Kemudian yang kelima yaitu memiliki akhlakul karimah. Apa itu? Yaitu kelakuan, kepribadian, sifat, watak, karakter. Dia itu mempunyai sifat yang sangat baik. Akhlakul karim itu akhlak yang mulia, jadi anak yang soleh dan soleha. Nah, itu mudah untuk dinasehati, baik itu dari guru, orang tua, memberikan nasihat itu mudah untuk masuk karena di dalam tubuhnya tidak ada makanan-makanan yang haram masuk ke dalam tubuhnya. Nah, maka dengan itu dia dimudahkan, dia diberikan Allah kemudahan untuk menjalani kehidupan ataupun kegiatannya sehari-hari. Nah, itu manfaat dari mengkonsumsi makanan yang halal. Adapun jenis-jenis makanan yang diharamkan. Nah, di dalam pelajaran kita pada hari ini yang artinya makanan-makanan yang diharamkan itu ada terbagi dua. Nah, ada yang haram ain ya, dan yang kedua itu haram sababi. Apa artinya haram ain? Yaitu makanan yang berasal dari hewan seperti apa? Babi. Artinya terlihat bendanya itu seperti babi, tadi anjing, ular, apalagi buaya. Buaya itu kan predator tuh yang suka makan daging dan manusia pun juga dekat buaya. Siapa yang berani dengan buaya? Nah, kan dimakan. Nah, kemudian bangkai. Nah, bangkai juga kita konsumsi tadi haram karena misalnya pada saat ayam itu kan halal untuk dimakan, tapi dia mati karena sakit. Nah, langsung disembelih misalnya karena sayang nih kalau hewan peliharaan lalu dimakan, padahal dia sudah mati. Maka hewan yang dinamakan bangkai itu menjadi haram untuk dimakan. Yang namanya bangkai cuma ada dua yang boleh dimakan atau dikonsumsi. Apa? Ikan dan belalang. Ya, pintar. Nah, kita lanjut lagi. Haram sababi. Haram apa itu haram sababi? Yaitu haram sababi adalah haram karena ditinjau dari hasil usaha atau cara memperolehnya yang sudah dihalalkan oleh agama. Yang haram sababi itu haram yang didapatkan dengan cara yang zolim, artinya dengan cara yang tidak baik. Nah, misalkan korupsi. Tahu anti korupsi? Tahu. Banyak kan biasanya diberita uang di potong aja diambil sama rakyat. Sering mendengar berita. Uang yang bukan hak kita itu namanya korupsi. Kemudian dengan cara mencuri, ya juga mencuri dengan cara apalagi menipu. Nah, menipu untuk mendapatkan uang yang banyak, jadi dia dengan cara yang tidak dianjurkan oleh agama. Nah, itu juga makanan yang dia dapat itu menjadi haram hukumnya untuk dikonsumsi.
Manfaat dari makanan ataupun mengkonsumsi makanan yang halal. Sekarang akibat dari mengkonsumsi makanan yang haram. Yang pertama, amal ibadah kita tidak diterima, artinya ditolak oleh Allah. Bagaimanapun sholatnya, bagaimana sedekahnya, bagaimanapun perbuatan yang baik, membantu orang, kemudian mengaji, apa yang hal-hal yang baik itu akan ditolak. Coba, dia susah-susah sholat, dia sudah bersedekah habis dan rumahnya disedekahkan, barang-barang disedekahkan, apapun yang disedekahkan, tapi tidak diterima oleh Allah karena kita masih memakan haram, mengkonsumsi makanan yang haram. Nah, kemudian yang kedua itu dampak dari memakan makanan yang haram bisa merusak jiwa. Coba bayangkan, jiwa kita itu bisa rusak. Yang namanya sakit jiwa itu bukan orang yang ODGJ, apa itu namanya? Orang gila itu aja yang disebut penyakit jiwa. Kita sendiri pun yang normal seperti ini bisa dinamakan sakit jiwa. Coba, misalnya di dalam diri kita itu ada terdapat yang suka marah-marah, emosinya yang berlebihan, itu orang sakit jiwa itu. Suka sombong, angkuh, apalagi ria, itu sakit jiwa, penyakit jiwa orang yang seperti itu. Kalau orang gila, orang yang ODGJ itu cuma akalnya yang tertutup, artinya kurang gitu akalnya. Nah, yang haram itu kenapa Allah melarang untuk memakan daging babi? Kenapa sih Allah melarang? Sedangkan itu Allah yang menciptakan. Kenapa Allah melarang mengkonsumsi daging babi? Karena menurut kesehatan itu sudah riset, artinya diteliti, di dalam daging babi itu terdapat cacing hitam yang sangat membahayakan tubuh manusia. Makanya itu diharapkan, walaupun memang Allah yang menciptakan dia, tapi sudah ada ketentuan di dalam syariat Islam, di dalam nas, di dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yang keempat yaitu menghalangi terkabulnya doa. Dampak dari mengkonsumsi yang haram itu tadi, kita hendak berdoa, ya Allah, mudah-mudahan mama suki hatinya dikurangkan rezeki, maka akan terhalang. Tapi orang-orang Kristen, orang-orang yang lain itu pada masih mengkonsumsi yang haram, tapi mereka dikabulkan. Gitu orang bukan non-Islam. Nah, mereka itu memang sudah di dalam Islam kan orang yang agama lain itu dunia ini sudah menjadi surga bagi mereka. Nah, jadi kita jangan kita apa namanya tuh iri hati. Nah, tapi iri hati itu kembali itu namanya sakit jiwa. Nggak bolehlah kita iri, tapi kita iri untuk mengikuti. Misalnya kawannya pintar, kawannya nih pintar, kita iri juga, tapi kita mengikuti. Apa cara itu kawan itu pintar? Nah, itu boleh kita, asalkan jangan iri dengki. Artinya bila kita hendak berdoa, hendak pulang haji, hendak umrah dan sebagainya bisa ditolak oleh Allah karena di dalam tubuh kita banyak makanan yang haram dari yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, selanjutnya yaitu dampaknya itu menghalangi mengingat Allah. Artinya kita dipersulit, kita ditutup yang mananya tadi kita dimudahkan untuk mengingat Allah. Pada saatnya kita disuruh nih selalu berzikir, selalu ingat kepada Allah karena Allah yang menciptakan kita. Kita sekarang tidak bisa bernafas pun itu kan Allah yang mengizinkan kita untuk bisa hadir di sini pun juga Allah. Seandainya Allah tidak mengizinkan, kita bisa aja dicabut kita sudah bisa kita tidak ada lagi di sini. Tapi Allah makanya kita dituntut untuk selalu bersyukur karena kita bisa masih diizinkan bernapas, bisa melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu. Makanya untuk selalu mengingat Allah itu sangat dipersulit, artinya sangat berat untuk mengingat Allah karena di dalam tubuhnya tadi banyak mengkonsumsi yang haram. Selanjutnya yaitu menimbulkan kebencian dan permusuhan. Makanya hatinya, jiwanya itu menjadi rusak karena dia tadi banyak mengkonsumsi yang murah, yang haram dimakan, apa aja dimakan.
babi dimakan, anjing dimakan tanpa ada mengikuti ketentuan Al-Quran yang sudah dilarang dalam Al-Quran dimakan. Babi dimakan, bangkai-bangkai yang hewan-hewan yang sudah mati itu namanya bangkai. Hewan yang sudah mati dimakan itu namanya bangkai, itu juga haram untuk dikonsumsi walaupun itu hewannya halal untuk dikonsumsi. Nah, ini juga tidak boleh yang tidak menyebut nama Allah pada saat menyembelih. Nah, itu juga kita orang Islam harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya ada bacaan dengan menyebut nama Allah. Maka hewan yang kita sembelih itu menjadi halal untuk dimakan. Apalagi menyembelihnya untuk sajian-sajian, misalnya ada acara-acara apa disajikan perahu misalnya dan sebagainya, ada tradisi-tradisi yang seperti itu juga makanan yang disajikan melalui itu adalah haram, jadi syirik Allah. Allah tidak menyukai orang itu syirik. Selanjutnya kita supaya tetap semangat. Nah, sekarang kita akan share lagi. Tepuk anak soleh. Hampir selesai mengerjakan ataupun pembagian tugas kelompok. Nah, di dalam tugas kelompok anak ibu bagi nanti tugasnya satu kelompok untuk mengerjakan tugas yang sudah ibu berikan untuk menyimak, artinya memberi kesimpulan serta menganalisis materi yang sudah ibu sampaikan pada hari ini. Uji kompetensi tentang materi makanan halal dan haram. Kita akan menyambungkan materi ataupun pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan materi tentang memilih makanan halal dan menghindari makanan haram? Siapa yang bisa menyimpulkan? Kesimpulannya adalah makanan halal adalah makanan yang boleh dikonsumsi menurut syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama, ijma, dan qiyas. Ya, tepuk tangan buat Irfana. Kesimpulannya, menilai siapa yang hanya berdiam aja, kemudian tidak mengikuti temannya, tidak membantu temannya untuk mengerjakan itu, akan ibu nilai. Jadi ibu melihat aktif tidak untuk mengerjakan tugasnya bersama. Ya sudah ibu dibagikan dan materi yang sudah ibu sampaikan. Ya silakan ibu beri waktu 5 menit untuk menyelesaikan ataupun mengerjakan tugas yang sudah ibu berikan. Nanti salah satu dari teman kalian yang akan maju ke depan membacakan ataupun mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kalian. Oke? Silakan. Sudah selesai diskusinya? Bagaimana kesepakatan kita bersama bahwasanya di antara kelompok itu ada yang mewakili untuk menjelaskan kebetulan ya kalian dapatkan materi yang sudah ibu sampaikan tadi, materi yang sudah ibu sampaikan. Kelompok ibu tuntut untuk kelompok 2 untuk maju ke depan, presentasikan atau menjelaskan kesimpulan serta analisis yang didapatkan pada saat penyampaian materi tadi. Pengertian halal artinya makanan halal adalah makanan yang boleh dikonsumsi menurut syariat Islam. Makanan yang halal, sayur, buah
kami ketika makanan yang haram adalah babi, anjing, ular, tikus, harimau, singa, elang, buaya, bangkai. Manfaat konsumsi makanan halal. Baik sekali, terima kasih. Selanjutnya kelompok 1. Siapa yang mewakili pertanyaan untuk menjelaskan kesimpulan atau analisis dari pembelajaran materi tentang makanan halal. Ayo siapa? Kita ayo ke depan. Silakan, bisa. Yang lain supaya bisa diterima. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat analisis dari materi kita. Baik, kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3. Siapa yang mewakili? Rama. Ya, silakan kepada kelompok 3. Selanjutnya, karena sudah diskusi pembelajaran kita tentang memilih makanan halal dan menghindari makanan haram. Ibu ingin uji kompetensi tentang makanan ataupun materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Nah, Ibu bagikan untuk tes bagaimana Ibu mengetahui hasil tentang materi yang sudah Ibu sampaikan, dan apabila nanti pada saat penilaian ada yang tidak mencapai KKM, maka nanti akan Ibu remedial. Kemudian yang sudah tuntas nanti akan Ibu berikan pengayaan. Artinya memberikan pelajaran tambahan. Dan dia sudah tuntas, maka yang direview nanti yang akan diulang itu mendapatkan penambahan nilai agar mencapai kriteria sudah diberikan. Itu lagi.
dan konsisten. Terima kasih kepada anak ibu semua karena hari ini kita sudah menyelesaikan materi kita tentang memilih makanan halal dan menghindari makanan haram. Dan apa-apa yang sudah diharamkan dan apa aja yang tentunya sudah dihalalkan. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini materi pembelajaran kita mengenai memilih makanan halal dan menghindari makanan haram. Diucapkan terima kasih dan kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita tutup, kita alangkah baiknya berdoa terlebih dulu. Kita berdoa sesudah belajar. Siapa lagi yang memimpin? Tadi yang ketua kelas memimpin, sekarang yang akhir untuk menutup pelajaran kita, karena kita bersyukur bahwasanya pelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baca doanya siapa siapa doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.